Apakah kamu ingin punya ingatan super? Bagaimana kalau kamu bisa mengingat bagian manapun dalam hidupmu dengan sangat detail? Misalnya kamu sedang berjalan-jalan dengan seorang teman dan kamu mendengar sebuah lagu. Kamu ingat pernah mendengar penggalan lagu ini 10 tahun yang lalu di TV saat liburan musim dingin di pegunungan Alpen. Kamu ingat setiap perayaan ulang tahunmu, setiap pesta dalam hidupmu. Kedengarannya keren, tapi apakah sebagus itu untuk mengingat seluruh hidupmu? Mari kita cari tahu dengan contoh dari orang sungguhan. Perkenalkan Rebecca Sharrock dari Brisbane, Australia yang mengingat seluruh kehidupannya. Benar-benar mengingat. Semua peristiwa tersimpan dalam pikirannya hampir sejak lahir dan dia punya akses langsung ke sana. Dia ingat orang tuanya menempatkannya di kursi pengemudi mobil untuk berfoto hanya beberapa hari setelah kelahirannya. Dia ingat bagaimana sarung jok dan setirnya membangkitkan rasa ingin tahunya. Rebecca ingat bagaimana dia mulai mengalami mimpi pertamanya pada usia 18 bulan. Dia nggak membedakan mimpi dari kenyataan dan berpikir bahwa dia benar-benar meninggalkan rumah di suatu tempat. Itulah sebabnya dia selalu ingin ibunya selalu bersamanya. Dia juga mengingat sebuah buku besar yang dibacanya bertahun-tahun yang lalu. Rebecca bisa dengan mudah mengingat bagaimana dia berbaring di tempat tidur, melihat mainan di sekitarnya, dan bagaimana ibunya mendekatinya untuk memberinya makan saat dia belum bisa berbicara dan berjalan. Dia melihatnya dengan sangat jelas, seolah-olah itu baru saja terjadi kemarin. Dia nggak hanya mengingat gambar visual, tapi juga bau, dan bahkan perasaan dan sensasi yang dia alami selama beberapa saat di masa lalu. Untuk waktu yang lama, Rebecca hidup dengan penuh keyakinan bahwa semua orang di dunia punya ingatan seperti itu. Kemudian pada masa remaja, dia mulai curiga ada yang gak beres dengan dirinya. Dia menyadari bahwa dia terpaku pada beberapa hal dari masa lalu lebih dari lingkungannya. Baginya, dia merasa bahwa dia memiliki gangguan mental dan dia merasa nggak aman karena alasan ini. Tapi dia nggak tahu betapa istimewanya dirinya. Dia mengetahui keunikannya pada usia 21 tahun ketika orang tuanya menunjukkan kepadanya sebuah laporan berita tentang orang-orang yang memiliki ingatan yang fenomenal. Rebecca terkejut bahwa itu adalah sesuatu yang istimewa. Dia menyadari bahwa dia termasuk di antara 60 orang di seluruh dunia yang memiliki ingatan autobiografi yang sangat superior atau disebut HSAM. Ini adalah kondisi neurologis otak di mana seseorang bisa dengan cepat dan mudah mereproduksi dalam ingatan setiap fragmen dari kehidupannya di masa lalu. Bisa berupa peristiwa sosial atau pengalaman pribadi dan semuanya muncul dalam ingatan sejelas kalau kamu menonton rekaman video berkualitas tinggi. Para ilmuwan masih mempelajari fenomena HSAM. Fenomena ini ditemukan pada awal abad ini dan hanya ada sedikit objek yang bisa dipelajari, hanya sekitar 60 orang. Kurangnya informasi dan pengamatan memperlambat proses penelitian, tapi para dokter telah mempelajari sesuatu. Ini adalah bagian dari otak yang membantu memproses memori. Seseorang dengan pikiran biasa mengingat momen-momen cerah dalam hidup dengan sangat baik. Dalam arti tertentu, otak orang dengan HSAM merekam semua momen sebagai momen yang cerah. Itulah sebabnya orang punya akses yang begitu mudah untuk mengingatnya. Penting bagi Rebecca untuk mendapatkan diagnosis medis resmi karena dia menginginkan jawaban yang jelas atas pertanyaan tentang apa yang salah dengan dirinya dan untuk meningkatkan percaya dirinya. Untuk memastikan diagnosisnya, Rebecca harus menjalani penelitian selama beberapa tahun. Dia melakukan berbagai analisis dan lulus berbagai tes, lalu beberapa tahun kemudian, Rebecca kembali dan memberitahu para ilmuwan tentang apa yang terjadi 2 tahun lalu. Ketika kasusnya menjadi terkenal, dia mengungkapkan sisi gelap dari bakatnya yang juga disebutnya sebagai kutukan. Jadi HSAM tampak seperti kekuatan super yang keren, tapi ada sisi buruknya. Apakah kamu tahu saat kamu berbaring di tempat tidur dan tiba-tiba teringat sesuatu yang memalukan yang terjadi padamu beberapa tahun yang lalu? Misalnya kamu mempermalukan diri sendiri saat presentasi atau nggak bisa menemukan frasa yang tepat dalam sebuah argumen atau bersikap sangat bodoh saat kencan. Jadi penderita HSAM punya akses konstan ke semua momen canggung ini. Kamu bisa mengingat setiap detail terakhir dari setiap momen yang salah dalam hidup dan tentu saja pikiran seperti itu cukup menantang untuk dikendalikan.
Bayangkan betapa sulitnya untuk tertidur kalau kamu mulai mengingat serta menghidupkan kembali momen-momen buruk dalam hidup. Akan sulit untuk nggak menjadi gila setelah bertahun-tahun menjalani kehidupan seperti itu. Dan masalahnya bukan pada detail visual yang paling kecil, tapi pada reproduksi perasaan dan emosi yang berulang-ulang. Seseorang mengatakan sesuatu yang menyakitkan bagimu, atau kamu melihat gambar-gambar menakutkan di TV bertahun-tahun yang lalu. Semua ini bisa muncul dalam ingatanmu bertahun-tahun kemudian kalau kamu menderita HSAM dan mengembalikan emosi yang sama kepadamu. Kalau Rebecca mengingat peristiwa yang membuat stres saat dia berusia 3 tahun, maka sebagai orang dewasa, dia akan mengalami kasus ini sebagai gadis berusia 3 tahun. Perubahan emosi seperti itu berkontribusi pada munculnya depresi, kecemasan, dan stres. Dan semakin banyak emosi negatif yang kamu kumpulkan, semakin sulit kamu untuk tertidur di malam hari. Itulah sebabnya Rebecca sangat berhati-hati dalam hidup. Dia memahami bahwa hal yang gak menyenangkan bisa tetap berada dalam ingatannya selamanya. Dia minum obat untuk mengendalikan informasi yang masuk dan pergi ke terapis yang membantunya menghindari situasi yang buruk. Bayangkan kamu harus berpikir jauh ke depan tentang setiap langkah dalam hidupmu. Harus nggak sih aku menonton film ini, pulang ke rumah lewat jalan lain, membaca thread orang ini di Twitter? Hal ini membuatmu terlalu berhati-hati dan sangat membatasi hidup karena kamu tahu bahwa momen-momen ini akan tetap bersamamu selamanya. Mungkin kamu akan menghindari risiko agar nggak gagal dan kehidupan seperti ini mengurangi peluang keberhasilan dalam segala hal. Iya, memiliki HSAM memang keren kalau kamu terlahir dalam keluarga kaya, sering bepergian, gak punya masalah kesehatan, mental, atau sosial. Semuanya berjalan lancar dan kamu selalu bahagia. Tapi, yuk kita jujur, hampir gak ada orang yang punya kehidupan seperti itu. Dan bahkan orang kaya dan sukses pun punya masalah. Beberapa orang penderita HSAM mengatakan ingatan mereka tertata dengan baik di dalam otak seperti buku-buku di rak buku yang disusun menurut abjad. Tapi ingatan Rebecca kacau, otaknya dipenuhi dengan kekhawatiran. Hal ini sering menyebabkan dia susah tidur dan sakit kepala. Mungkin hal ini juga karena dia didiagnosis autisme. Namun hidup Rebecca nggak berubah menjadi mimpi buruk. Untungnya dia belajar bagaimana mengatasi kenangan buruk dengan kenangan positif. Kalau suatu momen buruk mulai masuk ke dalam pikirannya, dia menutupinya dengan bagian yang membahagiakan dari kehidupannya. Dan ini adalah bagian terindah dari HSAM. Fitur dalam otak ini membantumu menyelesaikan ujian, mempelajari sesuatu dengan cepat, dan mengingat semua buku dan film. Tapi yang paling keren adalah kesempatan untuk mengalami kebahagiaan yang baru. Bahkan kalau suasana hatimu sedang buruk, kamu akan mengingat betapa menyenangkannya hari itu di taman air dan otakmu menikmati momen ini. Hal ini memungkinkanmu untuk mengalami kebahagiaan setiap hari, setiap menit. Pada awal setiap bulan, Rebecca memilih momen-momen terbaik di bulan ini dalam beberapa tahun terakhir. Ketika sedang mengingat momen-momen bahagia, itu membantunya untuk melawan kenangan buruk. Fitur keren lainnya yang telah dipelajari Rebecca adalah kemampuan untuk mengubah mimpi buruk menjadi mimpi yang bahagia dan indah. Dia bisa membangun dan menciptakan apapun yang dia inginkan selama tidur, dan dia bisa mengingat semua mimpinya. Gak semua orang penderita HSAM punya kemampuan ini loh, tapi beberapa juga melaporkan mereka punya mimpi sadar yang bisa mereka kendalikan. Ngomong-ngomong, satu-satunya kenangan yang gak dimiliki Rebecca adalah hari ulang tahunnya. Dia nggak tahu bagaimana perasaannya di dalam perut ibunya dan bilang dia nggak ingin mengingatnya. Saat ini Rebecca menjalani kehidupan yang biasa saja. Dia tidak menginginkan perubahan besar dan lebih suka berpikir serta merasakan apa yang biasa dia rasakan. Dia berharap kasusnya akan membantu banyak orang di seluruh dunia sehingga dia berpartisipasi dalam 2 penelitian ilmiah yang bisa membantu mengobati penyakit otak tertentu.